Tetapi tadi dimulai dengan kesetiaan. Setia sudah banyak membuktikan. Kak Yuli yang mulai dari awal, suami sudah dipanggil Tuhan sejak lama sampai hari masih setia. Ibu Naomi juga. Kalau jadi mereka, saya mungkin sudah menikah lagi. Saya sebenarnya setia juga, tapi saya tidak mau setia sampai mati. Saya setia yang hidup saja. Itu konsepnya beda, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar semua yang kita sama-sama sudah dapat hari ini. Saya ingin menekankan satu hal yang terakhir dalam organisasi kita ini sebagai hamba Tuhan di GBI, ya. Kesetiaan tadi butuh konsistensi, butuh integritas, butuh ketekunan, ya. Ikut aturan, tahu tujuan sampai akhir, tidak sampai di sini saja saya, tidak begitu, sampai akhir kita selesai. Amin. Orang Papua ini punya statement yang buruk, terkenal orang yang kurang setia dalam tanda petik. Betul. Di sana, di luar sana kalau sudah orang Papua kurang setia, tapi ternyata tidak. Kak Yuli sampai hari ini setia sebagai orang Papua, ya. Banyak orang Papua setia. Kita harus menghapuskan aib yang ditaruh itu. Kita buktikan setia sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak kepada orang tua, sebagai gembala, buat pelayanan dipercayakan. Kita setia sampai akhir. Karena itu perlombaan yang diwajibkan buat kita. Kita harus tetap berlatih dengan baik. Amin. Tidak boleh berhenti berlatih. Tidak boleh. Kita harus mempersiapkan yang berikutnya, supaya kemudian Tuhan tidak kehabisan generasi kita. Kita harus persiapkan dengan baik. Saya selalu bicara kepada orang-orang tua, jangan sampai terlambat, ya. Saya ingin mengakhiri dengan Galatia 6 ayat 1 mulai. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Kita harus tolong saudara-saudara kita yang kita dapati tidak setia, kita dapati tidak baik, ya, anak-anak kita, generasi muda kita bimbing, kita dudukkan, kita beri teladan buat mereka, ya. Saya rindu kepemimpinan secara organisasi ke depan, baik di jemaat lokal maupun di BBW, di BBD. Kita tidak boleh kehilangan generasi muda kita. Kita harus menuntun. Itu sebabnya saya melibatkan orang-orang muda dalam pelayanan di organisasi maupun di jemaat yang Tuhan percayakan kepada saya sebagai gembala. Sehingga ketika saya tidak ada, semua berjalan dengan baik. Orang juga dengan konsistensi yang kuat untuk mengorbankan dirinya bagi pekerjaan Tuhan. Amin. Orang tidak takut berkorban. Ayat 2 berkata begini, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Amin. Kita harus bertolong-tolongan dengan menolong generasi muda tadi. Ini Pak Thomas ini dulu murid saya di Wamena, saudara. Saya muridkan dia. Dia hilang sebelum kelas selesai, dia sudah hilang, saudara. Saya lihat anak ini pintar kelas 1, tapi tiba-tiba dia hilang, pergi kemana tidak tahu. Kamu cari setengah mati, ya. Puji Tuhan akhirnya dia balik. Dia sudah pindah aliran, saudara. Sudah beda lagi. Saya sedih khotbah sama dia. Pentingnya hari Sabat itu.
Wah, pikir-pikir dia sudah dicuci otaknya ini. Saya kasih tahu dia, Tuhan Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Amin. Di Krime ini juga ada yang nakal juga. Saya suka dikhotbahi lagi tentang hari Sabat lagi. Ya, saudara, hari Sabat itu penting. Amin. Tapi Tuhan Yesus itu Tuhan atas hari Sabat. Kita bersyukur ada orang-orang tua kita setia sampai akhir ini. Pak Pendeta Kuswadi sebagai orang tua kita, saya lihat tambah sehat. Ini berarti keluar dari kutub 70-80 ini. Seperti yang Pak Nobel katakan. Tetapi harus siapkan generasi. Tidak boleh karena kita sehat kemudian nanti dulu, tunggu saya mati dulu. Tidak boleh. Harus tetap siapkan. Kita berkati, kita urapi, kita lihat dia bertumbuh, berkembang menjadi pemimpin yang hebat. Pak Waicang sana. Harus siapkan. Jangan sampai nanti terlambat dong, saudara tahu, baru dong baku cakar bekelain di situ, siapa yang ganti-ganti. Tidak ada. Musa sudah siapkan. Dia sudah tahu. Dia pergi kuburan sendiri, dia gali sendiri. Amin. Kita juga siapkan kuburan kita, tapi siapkan orang yang ganti kita. Yosua tidak siapkan penggantinya. Sampai kemudian Israel tidak mendapatkan satu pemimpin yang baik. Generasi angkatan itu angkatan yang tidak mengenal Tuhan. Timbul angkatan yang lain. Jangan sampai di Krime muncul angkatan yang lain. Di gereja yang kita gembalakan, di GBI yang kita layani, harus kita siapkan. Amin. Karena saya lihat bapak-bapak sudah mulai tua juga. Kita tidak akan hidup selamanya. Kita harus siapkan. Kita harus melihat mereka, kita muridkan mereka, kita dampingi mereka, kita doakan mereka, kita berkati mereka, kita urapi mereka. Amin. Tidak boleh berhenti. Saya terus menyiapkan generasi di jemaat. Saya memberi kesempatan kepada banyak orang untuk memulai. Ayo, salah tidak apa-apa. Salah tidak apa-apa. Jangan salah tadi dibimbing, dipanggil, ini loh, salah begini, maju lagi. Amin. Ayo kita bergerak bersama-sama, bertolong-tolongan. Di masa seperti ini kita harus bertolong-tolongan. Jangan menjatuhkan satu sama lain. Ayo kita bicara, duduk sama-sama, selesaikan masalah dengan baik. Dan kita tidak boleh memakai kekuasaan. BPW, BPD, sinode bukan kekuasaan, saudara. Tapi alat Tuhan untuk mengkoordinasikan, menolong, membekali, mempersiapkan pelayanan ini supaya lebih baik. Amin. Kita tidak kemudian memakai ini kekuasaan. Saya ketua BPD, kau mau apa? Tidak begitu, saudara. Saya ketua BPD, kau mau apa? Saya gembala, kau mau apa? Tidak. Saya kutuk kau nanti. Jadi kodok. Tidak, saudara. Kita tidak mau pakai model seperti itu dulu lagi. Kita bimbing, ya. Saudara, kalaupun ada kedapatan melakukan satu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Amin. Beberapa waktu yang lalu saya dimaki-maki di telepon lebih dari setengah jam. Dimaki-maki, saudara. Ini ketua BPD dimaki-maki. Tapi karena yang maki-maki ini orang sakit, tua, mau mati, saya takut dia mati. Saya hanya bilang saya minta maaf. Saya berbicara dengan Pak Nobel, kita harus cari dia. Kita minta maaf. Kita lakukan perjalanan 7 jam pulang balik, saudara. Hanya demi ketemu, saya takut dia cepat mati nanti. Saya mau dia hatinya bersih, mengampuni dan minta ampun. Saya hanya dengar karena kecewa. Jadi hanya karena gara-gara sembako ini tadi, saudara. Nanti kita bagi buat gembala-gembala yang hadir, semua dapat sembako. Tapi jangan gara-gara beras ini kita ribut, saudara. Jangan gara-gara beras, super mie kita ribut. Karena kita tidak melayani super mie, tidak melayani beras. Kita melayani Tuhan kita yang kaya, yang penuh berkat. Haleluya. Kalau tidak dapat beras dari BPD, beras dari yang lain. Amin. Tapi saya mau kasih ingat, dokter di tempat saya kasih ingat. Berapa waktu lagi kami seminar, ingatkan begini, orang Papua ini tahan corona luar biasa. Tapi orang Papua yang suka makan nasi sama seperti orang Jawa, sama saja. Jadi saya mau kasih ingat bapak-bapak
Jangan kau cari nasi lagi. Ada betatas, ada yang lain-lain. Makan itu saja. Ya kalau ada beras ya puji Tuhan, tapi campur-campur yang lain lagi. Tidak ada beras tidak mati kita ini. Amin. Dari dulu juga nenek moyang kita tidak makan beras sudah hidup sehat. Haleluya. Amin. Jadi jangan gara-gara beras super itu kelain. Saya tak mau saya gembala baru kemudian kasih beras. Jangan. Beras itu untuk apa? Amin. Tong baku tolong menolong. Amin. Kita baku tolong menolong. Oke. Karena kau belum dapat, saya dapat 10 ini, kau dapat 5, saya 5. Begitu caranya. Amin. Tong Supermi ini ada 30, tong bagi 15. Begitulah. Kalau sudah rasa ada gembala, saya dapat sendiri semua. Jemaat ada 30, kau bagi satu sudah. Amin. Begitu caranya supaya kita tidak saling memberati, membebani satu sama lain. Karena memang ada, saya dapat laporan, ada jemaat yang marah sama gembalanya. Kenapa gembala dapat, kami tidak dapat? Ya memang begitulah, kita masih kasih gembala saja. Ada pejabat yang marah lagi. Kenapa hanya gembala, kami pejabat tidak diberi? Ini bukan masalah beri-memberi, saudara. Tapi yang dapat, berbagilah kepada yang lain. Amin. Ini hukum Kristus, hukum saling tolong-menolong. Kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Amin. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Amin. Jadi kalau saya berbagi sama saudara firman Tuhan, jangan lupa kalau panen matua bagi sama saya juga. Amin. Artinya toh, amin. Artinya begini, saya sudah mengajak saudara berdoa, matuamu harus berbuah lebat. Ya, kalau saudara tidak praktek, tidak lebat. Praktek berkati matuamu. Selesai gereja, berkati rame-rame mana matua. Berkati jemaat satu sama lain, mana matua, mana rambutan, mana mangga, mana apa. Berkati semua supaya terus berbuah. Amin. Supaya tidak berhenti berbuah. Kalau tidak berbuah dikutuk mati, yang tidak berbuah diberkati akan berbuah. Haleluya. Saudara percaya? Kalau kita membuktikan, mari kita belajar sama-sama. Yuk, kita bagi tolong. Memang kita tidak takut corona, puji Tuhan. Tapi kita harus ikuti protokol kesehatan. Makanya duduknya diatur agak jarak-jarak. Cuma saudara sudah tidak pakai masker, barangnya apa gitu. Sudah tidak cuci tangan, ke belakang sendiri cuci tangan, tidak apa-apa. Mari kita belajar tetap menghormati apa yang ditunjukkan oleh pemerintah kepada kita. Kita tidak perlu bermegah menjadi sombong. Yesus taat. Dia bilang sama Petrus begini, dok suruh kita ini bayar pajak. Siapa yang harus bayar pajak? Orang asing harusnya. Tapi kenapa kita disuruh bayar pajak? Tapi kau mancing sana. Nanti ikan pertama itu kau buka mulutnya. Ada 2 di sini. Saya buat 1, buat kau juga 1 bayar pajak. Amin. Jadi tidak usah marah. Nanti Tuhan dong suruh saya bayar, jadi saya harus bayar. Oh, ayah bayar iuran BPD, bayarlah. Amin. Sekalipun masa corona. Supaya kita saling memberkati, kita bagi. Amin. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita mengucap syukur, kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang Engkau sudah nyatakan kepada kami. Kami mau belajar setia sampai akhir. Kami tidak hidup tanpa tujuan. Tuhan sudah tetapkan tujuan kami. Engkau panggil kami menjadi hamba-Mu sejak masa muda kami. Dan semua saudara-saudara kami untuk membuktikan sampai hari ini. Ada yang masih muda, ada yang sudah usia lanjut. Kami mau terus sehat sampai Tuhan memanggil kami. Kami tidak mau loyo-loyo. Kami mau tidak berdaya, tapi kami mau kuat, sehat, karena Tuhan sudah menanggung segala penyakit kami. Dan oleh bilur-bilur Yesus kami sudah sembuh. Dan tidak ada yang kena wabah, penyakit apapun. Sampai Tuhan memanggil, kami tetap sehat. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersekutu dengan
dengan hamba-hambamu di tempat ini. Biar kami terus berlatih sebagai hamba-hamba Tuhan, bagaimana seharusnya kami hidup di dalam Kristus. Dalam pertandingan yang wajib ini, kami mengikuti aturan yang benar. Kami berlatih dengan baik. Kami makan makanan yang baik. Bukan hanya roti saja, tapi setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kami hidup dengan pujian penyembahan sebagai minuman kami, sehingga naik kami bikin tangga ke surga, sehingga malaikat sibuk melayani, turun naik membawa pesan dan berkat-berkat-Mu bagi kami hamba-hamba-Mu dan seluruh jemaat yang kami gembalakan. Dan biarlah di atas semuanya itu kami dipenuhi dengan integritas, satu sama lain tidak baku tipu, tapi kami baku mengasihi, saling tolong menolong, sehingga semua menjadi bebannya berkurang. Kami semua diberkati untuk menjadi berkat bagi yang lain. Terima kasih untuk persekutuan yang indah di Grime ini, di jemaat ketua wilayah di tempat ini. Kami bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan terus memberkati yang masih muda, yang sudah setengah baya, yang sudah lanjut usia. Kami tetap sehat semuanya, diluputkan dari semua wabah ini, sampai wabah ini pergi dari tanah Papua, dari Indonesia, dari bumi ini. Kami semua diberkati. Terima kasih Bapak. Semua firman kesaksian yang sudah disampaikan hamba-Hamba-Mu dikuduskan, diteguhkan, dimeteraikan dalam hati kami. Kami simpan, kami renungkan, dan kami lakukan dalam hidup kami dalam pertolongan Roh Kudus yang mengurapi dan menyertai kami. Terima kasih Bapak. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang siap melakukan pekerjaan Tuhan berkata, amin.